Kita running satu lagu terakhir ya. Sekali aja ya. Ya, satu ke ref selesai. Enggak, ini buat latihan aja. Latihan doang buat latihan.
Sambayangku tontong tae katuna masorongan langan puang matua mangakuna mintuna ku posalana ku penasan di diolomi puang tangku bela tangku kemaku salu nang dalam di tangaku laurekeni kasalanku mangkana ku pogau pagarina kamasena kasalanku mangkana ku pogau pagarina kamasena landa tika kamaparisan meong lina mati olomi uang dak bisa biangan na tadoina kamarang pasan
Om, saya suara. Sore semua. Om, nah ini kedengaran nih suaranya. Video. Om? Oh Di- belum, di ini belum YouTube. ditransfer ke YouTube katanya. Audionya. Suara saya. Oh audionya ini baru di Zoom Om. Nanti kalau udah mau live, baru kita transfer ke YouTube. Udah. Ini udah aman sih Om suaranya. Ini udah mau dibuka kah YouTube-nya? Udah mau ya? Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali di acara ibadah menikmati hadirat Tuhan. Meskipun masih secara virtual, tapi saya yakin dan percaya ini tidak mengurangi sukacita dan makna ibadah. Karena kita tahu bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus tetap hadir di tempat ini maupun di tempat saudara-saudari sekalian. Seperti yang kita ketahui bahwa Injil sudah masuk Toraja kurang lebih 108 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1913. Yang ditandai dengan dibaptisnya orang Toraja ketika itu. Siapa yang menyangka 108 tahun kemudian Toraja boleh berkembang begitu sangat pesat, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tidak hanya di Toraja, tetapi juga di Pulau Jawa, Kalimantan, Batam hingga Sabah dan Sarawak. Dan Gereja Toraja juga sudah berumur 74 tahun, di mana ditandai dengan diadakannya sidang pertama kali pada tahun 1947, tepatnya pada tanggal 25 hingga 27 Maret. Kalau bukan karena penyertaan dan kehendak Tuhan, saya mungkin tidak akan berdiri di sini dan ibadah ini mungkin saja tidak akan ada. Dan mungkin masyarakat Toraja juga masih dengan kepercayaan yang dulu. Tetapi saat ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan. Karena bangsa Toraja adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan kita yakin dan percaya Injil tidak hanya akan berhenti di Toraja, tetapi juga nanti sampainya ke pelosok-pelosok negeri, sampai ke ujung dunia, sampai seluruh dunia mengetahui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu saya mengundang kita semua di tempat kita masing-masing untuk bangkit berdiri. Kita boleh nyatakan syukur dan pujian kita kepada Tuhan lewat pujian Manis Kau Dengar. Kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Kita ulang lagi kembali dari awal. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Salam bagimu juga. Masih dalam posisi berdiri, kita akan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kali ini saya mengundang kita untuk memuji Tuhan tidak hanya dengan nyanyian, tetapi juga dengan sorak-sorai, tepuk tangan, dan mungkin kalau ada yang bisa menari pagi lo boleh sambil menari-menari. Kita sambil memuji Tuhan, kita katakan suci, suci, suci kau Tuhan.
Semuanya boleh kembali duduk. Kita akan ada sharing singkat dari saudara kita, Henry Thomas, yang akan memberikan kesaksiannya secara singkat tentang arti dan makna Injil, mewakili pemuda Gereja Toraja. Saya persilakan kepada saudara kita. Shalom saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatannya berbicara di depan. Perkenalkan, nama saya Hendra Berlimbong. Saya ingin bersharing sedikit di depan. 108 tahun yang lalu, Bapak Van der Losten datang ke Toraja, berjalan kaki katanya dari Palu. Saya mendengar hal itu, saya bertanya-tanya di dalam diri saya, mengapa beliau memilih Toraja? Mengapa beliau tidak memilih tempat yang lain? Apakah itu sebuah keberuntungan? Mungkin, tapi saya merasa bahwa itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk memilih kita, orang Toraja, untuk bisa menyebarkan Injil bagi orang-orang lain di luar sana. Dari situ saya menyadari bahwa kita sebagai orang-orang Toraja, kita harus menghidupi Injil, harus menjadikan Injil sebagai panduan hidup kita. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk ikut menghidupi Injil, menjadikan Injil sebagai panduan hidup kita. Saya juga ingin mencatatkan selamat ulang tahun kepada Gereja Toraja yang ke-74. Semoga Gereja Toraja jaya terus. Kure semangat. Salam alako kita solanasang. Amin. Iya, terima kasih kepada saudara kita Henry Thomas yang boleh memberikan kesaksiannya. Mungkin kalau sedikit dari saya, arti dan makna Injil untuk saya secara pribadi adalah untuk hidup tidak egois. Karena seperti yang kita tahu bahwa saya dan semua manusia sebenarnya, kita semua adalah orang-orang yang terhutang di hadapan Tuhan. Di mana hutang kita sudah dibayarkan oleh Tuhan, yang harusnya kita yang dihukum di kayu salib, tetapi Tuhan Yesus yang mengambil tempat itu dan akhirnya mati di kayu salib. Implementasinya dalam hidup saya secara pribadi adalah artinya tidak egois, berarti hidup saya bukan cuma tentang saya memikirkan tentang karir saya atau keluarga saya, tetapi juga tentang bagaimana Tuhan memberikan tujuan hidup, tujuan dan visi di dalam hidup saya. Jadi bukan cuma tujuan saya sendiri yang harus saya capai, tetapi tujuan yang memang Tuhan taruhkan dalam hidup saya. Karena hidup saya bukan hanya tentang saya sendiri, tapi juga tentang Kristus yang sudah mati menebus dosa saya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman, yang nantinya pemberitaan firman akan dipimpin oleh pendeta Om Alfred Anggui. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, kita akan angkat satu pujian, Indahnya Saat Yang Tepat. Menghadap Bapa
Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, genap gereja, teman warga gereja di Matramat, Jakarta. Kita sungguh bersyukur boleh bertemu walaupun secara virtual seperti ini. Semoga jaringan baik dan boleh mendengarkan firman Tuhan, menyelesaikan sebuah rangkaian ibadah sampai selesai dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh kembali mensyukuri 74 tahun perjalanan Gereja Toraja, dan pada saat yang sama kami merayakan Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Kami tahu betapa gereja hadir karena pekabaran Injil, dan untuk pekabaran Injil lah gereja ada. Karena itu Tuhan, kami mau mendasari segala kegiatan perayaan Pekan Pekabaran Injil pada saat ini dalam terang firman-Mu, agar kami sungguh mengerti kenapa Injil harus diberitakan bahkan sampai ke ujung bumi, melampaui segala persoalan, segala sekat-sekat tembok pemisah dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Setiap kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan pada diri hamba-Mu, biarlah tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk menyapa kami dan berbicara lebih jauh lagi ke dalam kehidupan kami. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini Tuhan, kata demi kata, dan biarkan suara Tuhan sungguh boleh terdengar. Dan Tuhan, kami mohon dengan sungguh berkati semua jaringan, peralatan yang kami pakai, agar seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai selesainya, pemberitaan firman-Mu boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Berbicaralah Tuhan, akan isi hati kehendak Tuhan buat kami sekalian. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saya ingin bacakan satu bagian yang juga jadi bahan atau tema Pekan Pekabaran Injil pada tahun ini. Itu dari Injil Yohanes pasal 12. Saya baca ayat 20 sampai ayatnya yang ke-36. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-36. Saya bacakan saudara firman Tuhan demikian. Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Buah yang banyak itu dihasilkan dari kematian. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya bagaimana untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersama mereka.
Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, itu bacaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada saat ini. Ayat 32, 33 ya, 32, 33 firman Tuhan bilang begini saudara-saudara. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ketika saya ditinggikan dari bumi, dan aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara kekasih dalam Tuhan, satu pertanyaan penting itu seperti ini. Pertanyaan paling mendasar adalah, kenapa harus dengan cara seperti ini? Mengapa keselamatan yang membuat semua orang datang kepada Tuhan harus datang lewat jalan peninggian, lewat jalan kematian, lewat jalan salib? Itu pertanyaan pentingnya. Kenapa keselamatan, kenapa kehidupan kekal yang membuat semua orang datang kepada Tuhan kemudian itu harus datang lewat jalan salib, lewat jalan kematian, lewat jalan peninggian Yesus? Kalau baca Injil bagian lain dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, beberapa ayat di sana, bacaan beberapa minggu lalu kalau nggak salah ya, firman Tuhan kan bilang seperti ini, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya jelas, peninggian, penyalipan, kematian adalah jalan yang memberikan kehidupan. Kematian, peninggian, penyalipan adalah jalan yang membuat orang yang mau hidup, ya, semua orang yang mau hidup, semua orang yang ingin beroleh hidup, mau tidak mau, suka tidak suka, kemudian harus datang kepada Tuhan yang tersalib. Nah, saudara-saudara, pertanyaan paling mendasar ialah, kenapa hidup harus datang dari Dia yang tersalib ini? Mengapa hidup kekal? Kenapa keselamatan harus jadi sebuah hal yang hanya bisa dimiliki kalau diberikan, dianugerahkan? Kenapa saya tidak bisa peroleh dengan upaya saya sendiri? Sekali lagi itu pertanyaan pentingnya saudara-saudara. Ya, jadi firman Tuhan katakan Yesus akan ditinggikan dan semua orang datang kepada Dia. Karena apa? Jalan peninggian itulah jalan kehidupan. Tidak ada jalan lain memperoleh kehidupan selain datang kepada Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang tersalib. Nah, pertanyaan penting pertama adalah, kenapa kehidupan kekal, keselamatan hanya bisa diperoleh jika diberikan? Kenapa nggak bisa saya cari ke tempat lain? Kenapa keselamatan hanya bisa diperoleh jika diberikan secara cuma-cuma? Kenapa kehidupan kekal hanya bisa menjadi sebuah anugerah yang tidak mungkin saya kejar dengan upaya saya sendiri? Kalau dengar Journey of Faith ya, acara di TS Channel, rangkaian Pekan PI kan, Pendeta Anggus Senior kemarin kan cerita itu ya, nenek yang membesarkan dia yang dari Tomina itu, kemudian dia kemudian menjadi seorang Kristen setelah dia mengatakan betapa kenapa dia masuk Kristen. Ditanya kenapa masuk Kristen waktu itu, jawabannya karena dia bilang, jangan-jangan yang saya lewati ini jalan buntu gitu loh. Nah, jalan buntu, dia sudah berusaha segala macam, tapi dia merasa berada di lembah yang nggak tahu mau kemana. Saudara kekasih di dalam Tuhan, itu pertanyaan paling mendasar pertama-tama tentang berita sukacita tentang Injil. Kenapa kehidupan kekal hanya bisa diperoleh kalau diberikan? Kenapa tidak bisa dengan upaya yang lain? Upaya yang saya bisa cari sendiri. Tidak harus bergantung pada anugerah, tidak harus bergantung pada pemberian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin ada satu cerita menarik ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian ingat cerita ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu ingat cerita itu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, kemudian mereka pengetahuan mata mereka terbuka, firman Tuhan katakan mereka kemudian tahu mata mereka telanjang. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingat cerita itu, Kejadian 3:7 dia bilang begini nih, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu setelah mereka jatuh ke dalam dosa, ya, setelah mereka jatuh ke dalam dosa karena ketidaksetiaan kepada Tuhan, terbuka mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dia menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi rasa malu mereka, menutupi ketelanjangan mereka. Pertanyaannya, apakah berhasil?
menutupi aibnya. Apakah dia berhasil menutupi aibnya dengan cawat daun pohon ara dengan upaya sendiri? Apakah berhasil menutup aib dan rasa malu itu? Tidak sama sekali. Kejadian 3 pasal 20 ayat 21, 3 ayat 21 mengatakan, dan Tuhan Allah kemudian membuat pakaian dari kulit binatang. Membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu kemudian mengenakannya kepada mereka. Bayangkan, coba lihat upaya manusia. Ketika dia jatuh dalam dosa, menutupi rasa malunya, diambil daun pohon ara, buat pakaian cawat, tapi apakah berhasil? Tidak sama sekali. Dan yang kemudian terjadi adalah, Kejadian 3 ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Perhatikan ini, membuat pakaian dari kulit binatang. Jadi dari awal untuk menutupi dosa itu ada binatang yang dikorbankan, ada darah. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Lihat, aib manusia, dosa manusia, ketelanjangan manusia hanya mungkin ditutupi oleh Allah sendiri, bukan dari jerih lapar manusia. Nah, karena itu satu bagian penting. Tapi kembali lagi ke pertanyaan yang di awal tadi, pertanyaan penting. Lalu kenapa, sekali lagi, kenapa saya tidak mungkin menutupi dosa saya sendiri? Kenapa saya nggak mungkin menebus dosa saya sendiri? Kenapa saya butuh anugerah? Kenapa saya butuhkan kehidupan kekal? Dan itu pertanyaan penting yang paling mendasar sebenarnya. Kenapa saya butuhkan? Saya tanya balik. Itu pertanyaan seorang teman, ya. Saya katakan, oke, kalau kamu bisa bayar, kalau kamu bisa beroleh keselamatanmu dengan upayamu sendiri, lalu mau peroleh dengan apa? Kamu mau upayakan dengan apa? Dengan perbuatan baik. Oke, perbuatan baik, tapi kamu harus sebaik apa? Mau sebaik apa? Saya upayakan dengan perbuatan baik, Pak Pendeta. Tapi oke, pertanyaan yang kedua, lalu kau harus upayakan dengan sebaik apa? Nah, tapi sebelum bicara sebaik apa, ya, sebelum bicara harus sebaik apa, secanggih apa kehidupan baiknya supaya saya bisa boleh kehidupan dan keselamatan. Jangan lupa saya katakan, firman Tuhan mengingatkan kita betapa apa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia rusak sepenuhnya, dan saya nggak mungkin baik dari diri saya sendiri. Saya tidak mungkin berbuat baik tanpa pertolongan Tuhan. Jadi itu dulu, sebelum bicara sebaik apa, saya harus sadar, ya. Makanya Rasul Paulus dalam surat Roma kan mengatakan pasal 7, saya bergumul dengan diriku, kata Paulus, saya bergumul dengan diriku, sebab apa? Dalam diriku ini, ya, saya tahu berbuat baik, saya tahu hal-hal yang baik, tapi saya nggak bikin gitu. Sebaliknya, saya tahu hal-hal yang jelek dan saya bikin. Ya kan, sampai Paulus mengatakan, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh celaka ini? Saya tahu baik, saya nggak bikin. Sebaliknya saya tahu salah, saya bikin. Saya udah tahu, Pak Pendeta, ngomongin orang tuh nggak bagus, ngomongin orang nggak bagus. Masalahnya apa? Masalahnya makin ngomongin makin enak aku rasa. Dan saudara-saudara, jadi coba lihat ya, sampai jadi apa ya, keinginan dosa dalam diri kita yang membuat kita tidak mungkin berbuat baik di luar Tuhan. Tapi oke lah, kalaupun saya bisa berbuat baik, lalu harus sebaik apa? Kalau saya merasa bahwa kehidupan kekal, keselamatan saya bisa peroleh dengan berbuat baik, saya bilang sebaik apa? Karena kan yang mengatakan gini, saya yakin Pak Pendeta, saya selamat dengan perbuatan saya. Karena apa? Ya, saya yakin kalau saya timbang-timbang ya, saya nggak jahat-jahat amat lah katanya. Nah, gitu. Perbuatan baik saya kalau ditimbang-timbang masih lebih banyak lah dari perbuatan jahat saya. Saya bilang oke, jadi kau berasumsi bahwa kehidupan kekal, keselamatan, kau bisa peroleh jika, asumsimu nih ya, kalau perbuatan baikmu lebih banyak dari perbuatan jahatmu. Jadi kau pikir ditimbang-timbang gitu. Saya tanya, apa emang seperti konsep kehidupan kekal, konsep keselamatan yang Tuhan ajarkan? Saya bilang enggak. Allah itu kudus. Dan haruslah kamu kudus. Kudusannya apa? Enggak bercacat, enggak bernoda. Nah pertanyaannya, kalau syaratnya enggak bercacat, siapa yang bisa nggak bercacat? Bapak Ibu bisa cek lah berapa jumlah kesalahan kita. Oke, kalau dosa itu dihitung-hitung hanya berdasarkan perbuatan jahat, ya mencuri, membunuh, itu dosa. Tapi saya katakan firman Tuhan kan mengatakan dosa bukan hanya melakukan yang jahat gitu ya. Dosa juga itu gini, kalau saya tahu sebuah hal yang baik dan saya nggak lakukan, itu pun dosa.
Nah, jadi coba bayangkan kalau itu yang jadi patokan, waduh. Saya pikir nggak ada seorang pun yang tidak melakukan dosa dan kesalahan setiap hari dalam sepanjang hidupnya. Nah, saya ingat ya, kalau orang kan berasumsi itu ya, orang berasumsi kalau ya saya ditimbang-timbang nanti perbuatan baik, perbuatan jahat gitu, timbang-timbang gitu. Kalau yang baik masih bagus, masih lebih surplus lah daripada perbuatan jahat, masuk surga lah itu katanya. Saya bilang nggak seperti itu. Kalau ibu-ibu bikin kue di rumah, pakai misalnya 7 telur gitu ya, telur. Diaduklah adonan tepungnya, kemudian telur pertama dipecahkan, dimasukin, bagus. Diaduk lagi, telur kedua, bagus. 3, 4, 5, 6. Sampai telur yang ke-6 bagus gitu. Tapi pas telur ke-7, kita pecahkan dan busuk, kemudian sudah terlanjur tercampur, telur yang terakhir itu tapi busuk, terakhir terbusuk, 6 bagus, 1 yang busuk. Pertanyaannya, masih bisa dipakai nggak adonan itu? Komisi Asyariah, hanya 1 yang busuk Pak Pendeta, 6 bagus, tapi masih bisa? Oh enggak. Kudus berarti apa? Tak bernoda dan tak bercacat. Dan kalau itu syaratnya, siapa yang mungkin beroleh kehidupan yang kekal? Perbuatan baik macam tidak mungkin. Itu sebabnya, saya sering katakan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau ingat kisah penjahat yang ada di kayu salib itu, ya, yang bertobat di jelang-jelang akhir kematiannya, saya katakan itu adalah wujud tentang dua hal, yaitu ya tentang kasih Allah yang luar biasa, ya, tentang kasih Allah yang luar biasa dan tentang iman, betapa besarnya kasih Allah itu. Jadi kalau ingat cerita penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus yang bertobat tuh jelang akhir hidupnya, ya saya katakan peristiwa itu, cerita yang begitu lekat di pikiran kita itu menjelaskan tentang 2 hal. Pertama-tama menjelaskan tentang kasih Allah yang luar biasa, dan yang kedua, peristiwa itu menjelaskan tentang besarnya iman orang tersebut tentang kasih Allah yang luar biasa. Tapi bisa bayangkan, kalau orang itu misalnya taruhlah umurnya 40 tahun gitu ya, taruhlah umurnya 40 tahun, jatuh. Dia jahat mungkin 20 tahun terakhir lah. Di waktu umur 1 sampai 20 masih sekolah, belum nakal lah dia. Nanti dia jadi penjahat umur 20 sampai 40, 20 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia jahat 20 tahun. Jahat 20 tahun, melakukan kejahatan 20 tahun, kesempatan bertobat 1 jam. Jahat 20 tahun, kesempatan bertobat 1 jam. Pertanyaannya gini, Bapak Ibu Saudara, andai kata keselamatan kita ditentukan oleh perbuatan baik kita. Andai kata keselamatan kita ditentukan oleh perbuatan baik kita, maka pertanyaannya adalah perbuatan baik apa yang saya bisa lakukan dalam 1 jam untuk menutup dosa saya 20 tahun. Sekali lagi, andai kata keselamatan kita ditentukan oleh perbuatan baik kita, maka pertanyaan paling mendasar adalah perbuatan baik apa yang saya bisa lakukan 1 jam untuk menutup dosa saya 20 tahun. Apalagi kalau dipikir dia lagi tersalib nih, tangannya lagi terikat di kayu salib, mau turun minta maaf pun nggak bisa. Tapi yang luar biasa adalah meskipun penjahat itu tahu bahwa dia sangat berdosa, meskipun dia tahu bahwa dia tidak mungkin buat apa-apa karena dia lagi terpaku di kayu salib, namun kalau minta maaf tak ada karena bisa. Meskipun jadi 2 hal, dia tahu dirinya luar biasa berdosa, dan yang kedua dia tahu bahwa dirinya tidak mungkin lagi bikin apa-apa. Meskipun dia tahu dirinya sangat berdosa, dan meskipun dia tahu dirinya tidak mungkin buat apa-apa lagi, tapi dengan penuh keyakinan dia katakan kepada Yesus, Tuhan, apabila Engkau datang sebagai Raja, dia tahu nih, apabila Engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Kau bayangkan apa jawab Tuhan Yesus? Untung Tuhan Yesus nggak bilang, oke, katekisasi dulu bro. Enggak. Apa jawab Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa. Bayangkan, saudara. Ya, dia tahu dirinya luar biasa berdosa, dia tahu dirinya luar biasa jahat, dan pada saat yang sama dia juga tahu bahwa dia tidak mungkin buat apa-apa.
Saya nggak mungkin bikin apa-apa. Nggak ada. Lagi terpaku. Dosa luar biasa. Dia terpaku di kayu salib. Tidak ada satu perbuatan pun yang dia bisa lakukan. Minta maaf pun nggak bisa. Meskipun dia tahu dia nggak bisa bikin apa-apa. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Kiralain Andika. Luar biasa Tuhan. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saudara, keselamatan yang pertama. Keselamatan memang hanya mungkin diperoleh jika dianugerahkan oleh Tuhan. Saya berbuat baik bukan supaya saya selamat, enggak. Saya berbuat baik. Saya melakukan kehendak Tuhan karena saya bersyukur. Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan. Jangan ada yang mengatakan, wah Pak Pendeta, kalau kita sudah diselamatkan berarti nggak usah berbuat baik. Saya bilang itu keliru. Kalau orang mengatakan seperti itu, sebenarnya dia tidak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Kenapa Paulus memberitakan Injil luar biasa? Karena dia katakan, saya ini orang yang berhutang, sangat berhutang. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, oke. Keselamatan harus dianugerahkan. Itu poin pertama. Keselamatan harus dianugerahkan. Tapi oke, pertanyaan yang kedua adalah, kenapa anugerah keselamatan harus diberikan dengan jalan kematian? Kenapa enggak dengan cara yang, oke, kalau Tuhan mau beri, ya berikan saja. Nggak harus pakai mati gitu. Itu pertanyaan yang kedua. Jadi tadi yang pertama, keselamatan harus dianugerahkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, oke, kalau Tuhan keselamatan memang harus dianugerahkan, pertanyaan yang kedua adalah, lalu kenapa harus pakai mati? Kenapa harus pakai? Kalau Tuhan mau kasih aja, nggak usah pakai mati gitu. Kenapa? Sebab apa? Jalan kematian itulah yang membuat Tuhan ditolak, kan itu masalahnya. Tuhan memilih bertahan pada jalan salib, jalan kematian, jalan yang membuat justru begitu banyak orang meragukan ketuhanannya. Orang Yahudi sudah percaya kepada Kristus sebagai Mesias. Karena apa? Karena mati. Mana Mesias mati? Karena Mesias mati. Jadi itu pertanyaannya. Oke, kalau Tuhan harus memberikan keselamatan adalah anugerah. Tapi pertanyaan yang kedua adalah, kenapa anugerah itu harus diberikan lewat jalan kematian? Tidak ada jalan lain yang lebih membuat Yesus lebih mudah diyakini. Harusnya kan Yesus bikin mujizat aja gitu loh. Gak usah pakai mati, gak usah pakai kematian, gak usah pakai penyalipan. Bayangkan, salib itu bukan sekedar kematian ya. Salib itu bukan sekedar kematian, tapi salib itu jalan kematian yang paling tertutup. Hanya orang paling, tidak semua penjahat yang disalibkan. Hanya penjahat yang paling tertutup. Ya, yang disalibkan. Salib itu luar biasa ya, digantung di tengah-tengah tuh. Tergantung di antara langit dan bumi. Kakinya nggak nampak di bumi, tapi nggak nyampe juga di atas. Itu kan orang katakan salib itu kayak pesannya ditolak di atas, ditolak juga di bawah gitu. Luar biasa. Nah, tapi pertanyaannya adalah, oke, keselamatan dianugerahkan. Pertanyaannya adalah, kenapa harus dianugerahkan cara yang ada satu ayat yang menarik, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. Dalam Roma 3:25, firman Tuhan katakan seperti ini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, saudara, coba lihat ya. Ada satu kisah tuh pada masa di Rusia ya, seorang jenderal yang luar biasa itu memimpin Jenderal Shamila yang memimpin pemberontak perlawanan terhadap Tsar Rusia kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi luar biasa karena apa? Dia memberikan perintah kepada semua anak buahnya, karena kita lagi dalam masa perang, kita nggak punya logistik yang cukup, jadi semua harus jujur betul-betul, tidak boleh ada yang ambil bahan-bahan untuk makanan orang lain, harus betul-betul diupayakan supaya jangan ada pencurian gitu. Siapa yang mencuri pasti akan dapat hukuman cambuk. Itu yang dilakukan. Satu kali kemudian diperoleh kabar, wah terjadi pencurian. Jenderal marah sekali, oh ini kita lagi perang, ada yang tega mencuri gitu loh. Akhirnya apa?
diminta pengawal cari dan tegakkan perintah jenderal. Yang mencuri harus dicambuk. Yang mencuri harus dicambuk. Apa yang terjadi? Prajurit mencari dan akhirnya ketemu pencurinya. Ditaruh di tengah tanah lapang, diikat, dan yang luar biasa adalah apa? Ketika Jenderal Samila diminta untuk melihat siapa yang mencuri itu, luar biasa kaget dan dia bingung luar biasa. Kenapa? Sebab ternyata yang didapati mencuri makanan itu bukan orang lain, tapi justru ibunya sendiri. Ibunya sendiri. Sebab ibu bisa bayangkan bagaimana harus menyikapi hal tersebut. Ya. Dia harus menegakkan hukum keadilan, setiap kejahatan harus dihukum, tapi pada sisi yang lain, yang ada di depannya sekarang ini ibunya. Ibu yang membesarkan dia, ibu yang menyusui dia, ibu yang melahirkan dia. Dan kita tahu seorang ibu kalau melahirkan, betul-betul di antara hidup dan mati. Beban. Apa yang dilakukan? Orang pun bingung bagaimana. Kalau dia tidak tegakkan keadilan, orang mengatakan, wah ini kan nggak bisa ini. Mana ada pemimpin kayak begitu? Apa yang terjadi? Dia katakan saat orang semua tegang, bagaimana? Apakah ibu ini akan diampuni atau bagaimana? Apa yang terjadi? Sang jenderal kemudian mengatakan, oke, Algojo, siapkan cambuk dan jatuhkan hukuman. Hukuman harus dijatuhkan. Tapi apa yang terjadi? Sesaat sebelum sang Algojo menjatuhkan cambuk itu, sang jenderal membuka jubahnya dan kemudian dia ada di situ berlutut memeluk ibunya. Dan kemudian cambuk Algojo itu mencambuk belakang sang jenderal sendiri. Saudara-saudara, itu mungkin bisa menjelaskan kepada kita arti peristiwa salib. Nah, salib itu menjelaskan betapa hukum keadilan Allah harus dinyatakan, tapi pada sisi lain kasih Allah juga diperlihatkan. Salib itu adalah apa? Salib itu adalah tempat di mana kasih dan keadilan Allah itu bertemu. Tuhan mengambil alih beban dosa hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita. Diambil alih. Jadi luar biasa. Kenapa Paulus mengatakan celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil? Saya pikir sederhana. Sebab dia tahu dia bisa seperti ini karena Injil. Saudara, kalau teman-teman, Bapak Ibu nonton Journey of Faith mulai dari hari pertama ya, Om Pendeta Daud Sangka bercerita tentang kisah martir ayahnya, Pendeta Tapi, ya, cerita para martir Gereja Toraja betul-betul luar biasa. Kita harus mengatakan betapa kita sangat berhutang untuk terus menyampaikan berita sukacita itu. Gereja Toraja tanggal 25 Maret kemarin 74 tahun dan Bapak Ibu boleh perhatikan secara sengaja Pekan Pekabaran Injil itu ditaruh di sekitar perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja. Kenapa? Sekali lagi, perayaan Pekan Pekabaran Injil itu diletakkan di sekitar, ya, sepanjang di sekitar hari ulang tahun Gereja Toraja. Kenapa? Sederhana. Alasannya apa? Karena satu kesadaran bahwa apa? Gereja itu ada karena pemberitaan Injil. Gereja itu ada karena pemberitaan Injil. Dia hadir karena pemberitaan Injil. Dan untuk pemberitaan Injil itulah, maka gereja itu ada. Hasil konsultasi PI, Gereja Toraja, begitu tegas mengatakan, pekabaran Injil itu adalah hakikat gereja. Pekabaran Injil adalah hakikat gereja. Jadi, kalau ada gereja punya gedung besar, punya begitu banyak hal yang mewah, tapi tidak memberitakan Injil, pertanyaannya, apakah dia masih layak disebut gereja? Tuh, saya pikir dulu, menarik sekali kita ingat ya. Gereja ada karena pekabaran Injil. Dan gereja ada untuk pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil, misi adalah hakikat gereja. Jadi kalau gereja tidak lagi memberitakan Injil, pertanyaannya, masih layakkah dia disebut sebagai satu gereja? Saudara, saya pikir ini penting untuk kita pikirkan sama-sama. Ada banyak cerita yang tentu bisa dilihat, disaksikan. Ya, teman-teman boleh ikuti ya, mulai dari Senin kemarin Journey of Faith itu di TS Channel. Saya pikir luar biasa. Kita nangis ketika melihat bagaimana apa luar biasa ya perjuangan para martir. Gereja ini dibangun di atas darah,
para martir. Di atas betul-betul luar biasa ya, kesulitan. Mungkin hari ini kita tidak terlalu merasakan kesulitan ya, tentu dengan kesulitan yang berbeda di zaman sekarang, tapi saya hampir merasa, waduh, saya yakin tantangan kita nggak seberat mereka lah, yang harus mempertaruhkan nyawanya dan segala macam. Teman-teman yang pernah pergi ke Seko tahu bagaimana ya, bulan lalu kalau nggak salah itu saya pimpin ibadah syukur jemaat di daerah Sulawesi Tengah, itu hampir 100% saya pikir masyarakat Seko yang waktu itu ketika DITI ya, gerombolan masuk ke Seko, mereka semua harus mengungsi berjalan puluhan kilometer berbulan di dalam hutan ya, demi mempertahankan apa? Demi mempertahankan iman. Saya bayangkan, saya masih sempat ngomong dengan beberapa orang, iya saya masih kecil waktu itu Pak Pendeta, kami tinggalkan rumah kami tinggalkan sawah kami. Kalau kami nggak tinggalkan ya pilihannya mati atau kemudian tinggalkan iman Kristen. Kami nggak mau menyangkali iman kami. Kami tidak mau menyangkali iman kami kepada Yesus Kristus. Biarkan rumah kami dirampas, biarkan sawah, ladang, ternak kami, orang kami tidak apa-apa. Yang penting kami tidak mau kehilangan iman kami. Tinggalkan Seko waktu itu mengungsi ke Sulawesi Tengah. Karena kemudian bertumbuh gereja Toraja luar biasa. Karena penganiayaan. Saudara, nah hari ini kita berada dalam pekan pekabaran Injil Gereja Toraja. Teman semua, segenap jemaat keramat, mari terus memberitakan Injil bagi dunia ini. Banyak cara, kalau lihat buku Membangun Jemaat, banyak sekali agenda Komisi PI. Teman-teman, pekabaran Injil bukan soal tanggung jawab siapa-siapa. Pertama-tama adalah pribadi kita, masing-masing. Ya, saya pikir banyak cara ya. Kalau di Gereja Toraja sekarang kita lagi siapkan 10.000 warga gereja non pendeta untuk menjadi tenaga pekabar Injil lewat kerjasama pelatihan dengan lembaga misi ya, Evangelism Explosion. Hari ini kita sudah mulai terus melakukan pelatihan untuk orang dewasa, untuk anak-anak dan juga untuk remaja. Ada EE4G, ada EE Kids dan segala macam. Nanti saya bicara lebih detail di TS Channel soal hal tersebut. Kenapa saya katakan sebenarnya yang paling punya kesempatan banyak memberitakan Injil kepada orang di sekeliling kita itu adalah warga jemaat. Dan kalau lihat tata gereja kita, hasil-hasil konsultasi PI kita, jelas sekali di sana dikatakan betapa yang pertama-tama bertugas memberitakan Injil itu adalah apa? Warga jemaat. Kita boleh lakukan secara pribadi, secara bersama-sama sebagai jemaat, di lingkup klasis, di lingkup wilayah, di lingkup sinode, terserah. Tapi yang paling penting pertama-tama kita harus mampu menceritakan Injil. Kita boleh cek Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang sudah kita puluhan tahun melayani sebagai majelis gereja, sekian tahun menceritakan ini. Pertanyaannya, pernah kita menceritakan pada orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, sopir taksi kah, atau siapa aja orang-orang yang kita temui. Nah, Komisi PI Gereja Toraja sangat bersedia untuk memperlengkapi teman-teman semua, ya, teman-teman pendeta di wilayah 4 sudah ikut itu, ada Share It ya, metode pelatihan yang sangat praktis untuk membuat kita bisa menceritakan Injil dengan sistematis, kita bisa pelajari dan kemudian bisa menolong orang untuk mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, segenap jemaat keramat, itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Semangat untuk terus melaksanakan kegiatan pekabaran Injil. Tuhan menolong dan kita berdoa. Nama Tuhan dimuliakan dan semakin banyak orang boleh mengenal Kristus Tuhan itu sebagai juru selamatnya. Tuhan dimuliakan. Salam pekabaran Injil. Tuhan beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, luar biasa untuk khotbah dari Om Pendeta Alfred Anggwi. Terima kasih Om atas waktunya sudah memberikan khotbah dan juga memberikan banyak insight kepada kita bahwa sebenarnya hakikat gereja itu adalah memberitakan Injil. Karena memang Gereja Toraja juga berdiri akibat dari adanya pemberitaan Injil tersebut. Makanya HUT Gereja Toraja 25 Maret 1947 dan kemudian pada rentang waktu itu juga pekan pekabaran Injil dimasukkan di mendekati di daerah timeline waktu HUT Gereja Toraja. Tidak lain tidak bukan karena seperti yang tadi Om Alfred telah katakan, karena memang hakikat gereja itu adalah mengabarkan Injil.
Jadi kita kembali lagi kepada hakikat kita sendiri, gereja Toraja. Kenapa kita menjadi Kristen, kenapa kita menerima Injil sekarang? Tidak lain tidak bukan adalah kita untuk meneruskannya kepada sekitar kita. Mungkin nggak harus sampai ke pelosok seperti banyak yang misionaris lakukan. Tapi bisa dengan dimulai dari hal-hal kecil seperti memberitakan Injil kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita temui. Mungkin kepada tukang becak di sekitar rumah kita, mungkin juga kepada supir taksi, atau mungkin teman-teman kita yang ada di kantor, di sekolah, atau dimanapun itu. Karena melalui perbuatan kecil kita saja, maka orang sekitar kita akan melihat bahwa memang Tuhan Yesus itu ada dalam perbuatan kita, dalam apa yang kita lakukan, karena itu tercermin dari hidup orang Kristen. Sebagai respon atas firman yang telah kita dengarkan, kita angkat satu pujian, Sungguh Indah. Manakah aku dapat
kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan mengangkat satu pujian, Tabuh Gendang. Saya mengundang Om Pendeta Alfred untuk memimpin kita di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita menaikkan doa syukur kita, doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Perkenan Tuhan yang membuat kami boleh terus ada, hidup, bekerja, dan melayani Tuhan sampai saat ini. Kami tahu kami hidup dari kemurahan-Mu, dari rahmat-Mu, pengampunan-Mu, dari waktu ke waktu. Dan sebagai gereja-Mu, Gereja Toraja, kami bersyukur 74 tahun usia Gereja Toraja hadir melayani bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang Engkau boleh lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan lebih jauh kami berdoa, izinkan kami bertumbuh, perkenankan kami bertumbuh dalam kasih-Mu. Sebagai gereja-Mu, tangan dan bibir kami sungguh-sungguh boleh terus bekerja menceritakan Injil, keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami doakan Tuhan, semua jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, boleh makin hari makin bertumbuh, melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh berkenan dalam pandangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk pelayanan di daerah-daerah yang sangat terpencil, dengan tenaga-tenaga yang tentu sangat terbatas. Engkau ada di sana menolong dan membantu. Kami berdoa untuk pelayanan pekabaran Injil di kota-kota besar. Bahkan pelayanan pekabaran Injil melalui beragam perangkat informasi digital. Semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perlengkapi gereja-Mu dengan berbagai macam cara untuk terus bisa menyaksikan, menceritakan Injil Kristus itu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu, jemaat keramat. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan.
untuk terus bisa menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan di dalam dunia ini. Teristimewa, menceritakan Injil-Mu bagi orang-orang di sekeliling jemaat-Mu di Jakarta. Menceritakan kebaikan, mewartakan kasih Tuhan bagi dunia ini. Kami berdoa, jemaat Keramat boleh makin hari makin bertumbuh jadi pewarta Injil Kristus. Bapak dan Ibu Pendeta yang hadir di sana bersama seluruh majelis gereja, Tuhan perlengkapi untuk terus bisa melakukan hal yang terbaik, mengangkat tugas pekabaran Injil bersama-sama jauh ke depan. Kami terus berdoa untuk bumi dan bangsa kami, Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kondisinya hari ini masih terus terjadi, tapi kami bisa melihat kondisi yang jauh lebih baik dari 1-2 bulan terakhir. Kami mohon dalam kasih-Mu Bapa, pulihkan bumi dan bangsa kami. Perkenankanlah kondisi boleh pulih kembali, kehidupan ekonomi lebih baik, dan masyarakat Indonesia boleh merasakan damai sejahtera dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Apa yang boleh kami berikan hari ini, itu sebuah hal yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Dan jemaat Tuhan boleh terus menceritakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di dalam dunia ini. Ini kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Ini kehidupan semua anak-anak-Mu. Lawat secara pribadi Tuhan dalam seluruh keberadaan mereka. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan anak-anak kami, Tuhan ada di sana. Tolong dan memberkati senantiasa. Dengarkan kami Tuhan, dengarkanlah di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan Kepala Gereja, menebus kami. Terpuji nama Tuhan. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Karena itu saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Sambil kita mengangkat satu pujian, doa kami. Dalam
Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, segenap jemaat Tuhan, kembali dan pergilah terus memberitakan Injil Yesus Kristus, berita sukacita keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua dan bagi segenap umat manusia. Saya percaya Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, kalau untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Om Rita Alfred Anggun yang sudah menyampaikan pemberitaan firman. Terima kasih Om atas pelayanannya. Tuhan berkati Om selalu beserta dengan keluarga. Sama-sama Agnes, salam buat semua. Yes, salam kangen juga dari jemaat Gereja Toraja Jemaat Keramat. Terima kasih juga kepada semua rekan-rekan yang terlibat dari pemusik, singer, tim multimedia, operator, dan kita semua yang boleh hadir di gedung gereja ini dan juga yang ada di rumah. Terima kasih sudah terlibat dalam ibadah Pekan Pekabaran Injil hari ini. Saya ingin mengundang Om Pendeta Amos Patadungan untuk mewakili dari Majelis Gereja Toraja Keramat dan mewakili warga jemaat Keramat untuk memberikan sepatah dua patah kata. Saya persilakan kepada Om. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Alfred. Malam Kanda. Sungguh luar biasa, malam ini sudah membagikan firman Tuhan kepada kami di Jemaat Keramat di sini. Selamat malam Bapak Ibu, segenap warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kita patut menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan oleh karena kasih dan perkenaannya sehingga malam ini kita boleh memperingati atau melakukan ibadah Pekan PI yang dilakukan secara virtual pada malam ini, dan kita bersyukur bahwa ibadah pada malam ini boleh terlaksana dengan baik. Dan tentu kami sangat bersyukur atas firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Bapak Pendeta Alfred yang telah diuraikan secara panjang lebar kepada kami semua. Kiranya firman Tuhan yang telah dibagikan kepada jemaat Keramat di sini itu akan semakin menyemangati kami, memotivasi dan menginspirasi kami untuk terus mengambil bagian dalam pekabaran Injil, baik secara verbal, melalui tindakan dan dengan berbagai bentuk yang dapat dilakukan demi untuk mewujudkan panggilan gereja, yaitu mengabarkan Injil. Karena itu saya di sini mewakili pimpinan Majelis Gereja Jemaat Keramat, pengurus OIG dan seluruh warga Jemaat Keramat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Alfred yang sudah boleh memberikan waktunya
buat kami di sini untuk bersama-sama melakukan ibadah Pekan PI juga dalam rangka merayakan 74 tahun Gereja Toraja. Selamat buat Bapak Pendeta di dalam mengangkat tugas sehari-hari di Sinode. Salam buat keluarga dan semua teman-teman di Toraja. Terima kasih buat Komisi PI bersama dengan adik-adik PPGT yang sudah mengambil bagian sehingga ibadah Pekan PI yang diselenggarakan pada kesempatan ini sudah boleh berjalan dengan baik. Demikian kami sampaikan. Selamat malam. Ya, terima kasih kepada Om Pendeta Amos Patadungan yang sudah memberikan sambutan setelah ibadah Pekan PI ini. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih atas semua yang terlibat. Dan kiranya ibadah ini boleh mengingatkan kita, memperkuat kembali iman kita, mengingatkan kita akan makna Injil dan bagaimana kita untuk meneruskan kabar Injil ini kepada sekitar kita. Tidak hanya berhenti di gedung gereja ini saja. Sekian ibadah hari ini. Terima kasih dan salam Pekan PI. Tuhan memberkati kita semuanya. Sungguh indah.